Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang ada di dalam sorga, kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang hendak kami lewati ke depan adalah waktu-waktu yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Agar kami memahami apa yang tercantum dalam firman-Mu. Dan bagaimana kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati jam ini, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, maka kita seringkali mendapati adanya kalimat-kalimat yang serupa dengan ini. Satu kali saya ke pasar, saudara-saudara sekalian, dan di pasar itu saya mendengar ada orang yang punya suara yang keras sekali dan dia berkata, "Emangnya lu gak lihat? Gua tuh dari dulu tempatnya udah di sini, lu yang di sono. Lu gak inget-inget ini batasnya. Lu mau gua ambil golok?" Sontak saudara-saudara sekalian, orang yang ada di pasar itu mata mereka tertuju kepada dua orang tukang parkir ini yang sedang marah dan bertengkar. Dan mereka siap untuk kemudian
berkelahi secara fisik. Di dalam kesempatan yang lain, saudara-saudara, saya juga mendengar, "Duh, gimana saya nggak takut?" Karena yang coba lihat itu, yang dikirim di WhatsApp. Itu antrian untuk PCR, untuk drive-thru. Panjangnya udah 1 kilometer, gimana saya nggak takut? Dan anak saya itu cuman WFO dalam 1 minggu, itu cuma 1 kali. Nggak tahu berapa lantai di kantornya itu yang sudah lockdown. Kemarin cucu saya diperiksa dan hasilnya negatif. Tapi hari ini ada cucu yang panas dan bilang kalau tenggorokannya itu sakit. Gimana saya nggak takut? Saya nggak tahu mesti ngapain. Seorang siswi di kelas 11 di sekolah swasta di Sulawesi Selatan, mereka mengatakan, pada mulanya saya itu seneng banget di permulaan corona, libur dan tanpa diberikan tugas apa-apa oleh sekolah. Tapi kemudian lama-lama saya menjadi kesepian. Saya merasa sangat sedih dan putus asa ketika harus belajar sendiri lagi di rumah. Rasanya random banget, dia bilang. Kadang suka down, pasrah, gak tahu lagi mesti ngapa-ngapain, gak mau ngerjain tugas-tugas. Walaupun nilai-nilai itu anjlok, saya diemin begitu aja. Karena sedih, karena putus asa, karena kesepian. Nah, saudara-saudara, banyak masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang seringkali banyak kali menimbulkan berbagai macam emosi. Apakah itu marah, itu sedih, itu takut, dan lain sebagainya. Memang emosi adalah sesuatu hal yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan emosi inilah yang akan mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Emosi ini akan mempengaruhi bagaimana kinerja kita, bagaimana interaksi kita juga dengan orang lain. Di dalam bacaan kita hari ini pun, Matius juga mencatat soal emosi. Misalnya kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-37 sampai ke-38. Di sana dikatakan, mulailah ia merasa sedih dan gentar, sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dua perasaan yang dicatatkan di sini adalah sedih, hatiku sangat sedih dan gentar, seperti mau mati rasanya. Dan kemudian kalau kita melihat kepada Injil-Injil yang lain, maka kita mendapati Bapak Ibu sekalian, Markus juga mencatatkan ia sangat takut dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lukas juga mencatatkan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Semua ayat-ayat di atas mencatatkan dua perasaan, yaitu takut dan sedih. Dan semuanya dalam tingkat yang tinggi. Dan dijelaskan dengan satu kata, yaitu sangat. Senada dengan ini, saudara-saudara sekalian, dituliskan juga kata gentar, yang berarti ditekan, penuh dengan beban yang berat. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan Yesus itu sangat takut, sangat sedih, ada tekanan dan penuh dengan beban yang berat. Apakah karena ia itu dikhianati oleh Yudas di dalam ayat 14 sampai dengan 16? Mungkin iya. Apakah karena ia tahu bahwa Petrus itu hendak menyangkali dia? Di dalam ayat yang ke-34, 35, 69 sampai 75, mungkin iya. Apakah karena dia akan ditinggalkan oleh para murid-muridnya? Para murid-muridnya semua akan melarikan diri di dalam ayat yang ke-56. Mungkin iya.
Apakah karena ia akan diadili dengan tidak adil dan diperlakukan semena-mena oleh tentara Romawi seperti yang dikatakan di dalam pasal 27? Mungkin iya. Apakah karena kejahatan orang-orang Yahudi di dalam ayat 59 sampai dengan 60 sehingga ia kemudian harus menerima hukuman mati? Mungkin iya. Sebagai manusia, kalau kita ditempatkan pada posisi Tuhan Yesus yang harus menerima, menanggung perlakuan-perlakuan semacam itu, mungkin kita akan mengalami berkali lipat ketakutan dan kesedihan. Rasanya tidak ada manusia yang sanggup untuk menanggung perlakuan-perlakuan seperti itu dan tetap waras. Kesedihan macam apakah sebenarnya yang dialaminya, yang harus dihadapinya, dan mengapa ia memakai istilah-istilah yang khusus? Mengapa Tuhan Yesus memakai keterangan untuk kesedihannya seperti mau mati rasanya? Satu ungkapan yang senada dengan apa yang diutarakan oleh Mazmur 42 ayat 3 dan 11, ayat 6 dan 11, 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Lukas mencatatkan kondisi ini dengan keterangan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah hematidrosis. Kondisi yang disebabkan oleh ketakutan dan tekanan yang begitu ekstrim. Apakah semuanya ini untuk menyatakan bahwa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu bukanlah ketakutan dan kesedihan yang biasa? Artinya di sini penulis Matius itu tidak membiarkan pembacanya memikirkan bahwa kesedihan Tuhan Yesus itu sama dengan kesedihan dan ketakutan mereka sehari-hari. Bahwa ketakutan dan kesedihan Tuhan Yesus itu bukanlah ketakutan biasa yang sangat umum. Mengapa di dalam doanya dia juga meminta kepada Bapaknya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apakah artinya cawan, saudara sekalian? Di dalam perjanjian lama kita mendapati bahwa cawan itu berarti penderitaan dan murka dari Allah. Saudara, ketakutan dan kesedihannya jelas bukan ketakutan dan kesedihan yang biasa, yang umum, yang sehari-hari. Karena yang harus dialami dan ditanggungnya adalah murka Allah berdasarkan keadilan Allah. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Di puncak penderitaan dan kesedihannya, ketika dia disalibkan, dia berseru dengan suara nyaring dan dengan begitu memilukan hati. Dia berkata dengan suara yang keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat dia harus menanggung murka Allah akibat dosa manusia, Bapa meninggalkannya. Ini adalah momen yang begitu menyedihkan. Kita yang terbatas dan berdosa ini tidak bisa memahami. Tidak mungkin memahami bagaimana Allah yang kudus itu memandang kepada kejahatan. Kalau kita melihat, saudara, Nabi Habakuk mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Paulus juga mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa Kristus tidak berdosa. Dia suci, dia tidak dapat melihat dosa. Dia tidak mengenal dosa, tetapi dia dibuatnya menjadi berdosa, menjadi kutuk karena kita. Relasi Allah Bapa dengan Allah Anak yang tidak terpisahkan, kini terpecah. Inilah yang Tuhan Yesus mau yang katakan seperti mau mati rasanya. Karena dia menanggung cawan murka Allah. Di dalam keterbatasan dan keberdosaan kita, sungguh kesedihan Kristus yang seperti ini tidak mungkin untuk dapat kita pahami. Inilah kesedihan ilahi dari Kristus. Lalu bagaimanakah Kristus menanggung kesusahan dan kesedihannya sampai ke kayu salib? Kalau kita melihat ayat yang ke-39, 42 dan 44, di sana dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadilah kehendakmu. Dalam doa-doanya ini Tuhan Yesus menegaskan kesusahan dan kesedihannya itu tidak membuat dia tidak taat kepada kehendak Bapa. Walaupun kesedihan dan kesusahannya begitu menekan, menjadi tekanan yang begitu berat, tetapi dia tidak mundur. Dia tetap maju untuk menyelesaikan apa yang menjadi misinya. Artinya Tuhan Yesus itu tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh emosinya. Terlebih kesedihan Tuhan Yesus tidak sekedar emosi belaka. Matius menyaksikan Kristus menanggung kesedihannya dengan taat pada kehendak Bapaknya. Lalu bagaimana dengan kesedihan kita? Apakah yang biasanya menjadi kesedihan setiap kita? Rasanya seringkali kesedihan kita adalah kesedihan yang egois. Kita sedih karena keinginan dan doa kita itu tidak terwujud. Kita sedih karena penyakit kita itu belum juga disembuhkan. Kita sedih karena kita itu dipermalukan. Kita sedih karena kemudian kita itu disakiti, dikhianati, dirugikan oleh orang lain. Tidak ada orang yang suka dengan kita. Kita dikecewakan oleh orang lain. Kerugian-kerugian atau kesedihan-kesedihan yang egois. Tetapi memahami bahwa kesedihan Tuhan Yesus adalah kesedihan karena dosa. Maka seharusnya demikian pula dengan setiap kita. Seharusnya kesedihan kita adalah kesedihan karena kita kalah dengan dosa. Karena kita terikat dengan dosa dan begitu mudahnya kita itu jatuh di dalam dosa. Dan berkali-kali kita ada di dalam dosa yang sama dan tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di dalam kesedihan kita, apakah kita punya, di dalam kehidupan kita, apakah kita punya kesedihan yang demikian? Apakah kita sedih karena dosa yang berulang-ulang kali kita lakukan sehingga kita susah sekali melakukan apa yang menjadi firman, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara, ketika kita punya kesedihan yang luar biasa seperti ini, kesedihan terhadap dosa, itu pun pernah dialami oleh Raja Daud. Daud begitu sedih ketika dia ditegur oleh Nathan. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa akibat dosanya. Setelah dia berbuat hal berselingkuh dengan Batsheba. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesedihannya itulah kemudian dia mengatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Daud merasa begitu sedih dan dia mengatakan, Tuhan jangan buang aku, jangan tinggalkan aku dalam dosa, karena aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Saudara, kalau kesadaran yang terdalam, kesedihan yang terdalam dari kita adalah ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita terus-menerus ada di dalam dosa, maka tidak bisa tidak kita itu perlu Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan Yesus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Karena kesedihan inilah yang membuat kita merasa kita harus merendahkan diri di hadapan Dia dan bergantung kepada Dia. Kita perlu kekuatan, pertolongan, bimbingan dan tuntunan daripada Tuhan Yesus yang sudah memilih untuk taat kepada Bapa dan Dia menang. Bukan hanya itu, saudara sekalian, kita perlu belajar bahwa sukacita kita adalah waktu kita menang dari dosa. Karena kita memilih untuk taat pada apa yang menjadi kehendak Bapa. Seorang yang bernama Mel Ernest Trotter mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi seorang pemabuk. Kehidupannya itu penuh dengan kesusahan karena hal ini, maka kehidupannya itu penuh dengan kesusahan, putus asa, kesedihan sejak dia berumur 20 tahun. Memang ibunya memberikan teladan hidup yang baik, tetapi pengaruh daripada ayahnya ini terlalu kuat di dalam dirinya. Sehingga walaupun dia sudah menikah dan punya anak, kebiasaan minum-minumnya itu sukar sekali untuk dihilangkan dari hidupnya. Meski dia sudah berusaha semampu-mampunya untuk berhenti dari minum, tapi dia selalu gagal dan minum lagi dan minum lagi. Keluarganya sering kekurangan akibat kecanduannya ini. Trotter pernah menjual kuda dan kereta milik keluarganya. Dan kemudian dia berfoya-foya, berpesta, bersenang-senang selama 10 hari membeli minum-minuman keras. Namun setelah itu dia pulang kembali ke rumah. Dan betapa kagetnya dia waktu dia pulang ke rumah, anaknya yang berusia 2 tahun itu meninggal. Dan istrinya sedang mendekap anaknya yang meninggal itu dengan menangis sekeras-kerasnya. Di dalam keadaan susah, sedih dan tidak punya uang ini, kemudian Mel ini, kemudian dia memberikan satu pernyataan kepada istrinya. Dia mau berhenti dari kebiasaannya minum-minum. Tapi tekadnya ini hanya berlangsung 2 jam. Dan setelah itu dia pulang kembali ke rumah dalam keadaan yang mabuk. Kemudian dia pergi ke Chicago. Tetapi dia tidak bisa berhenti untuk minum. Dia bahkan menjual sepatunya saat musim dingin untuk membeli minum-minuman keras. Sedih, susah, mabuk, bangkrut, putus asa, dan tidak punya alas kaki di musim dingin yang bersalju, membuat dia melangkah dengan gontai menuju ke Danau Michigan yang membeku dengan maksud menenggelamkan dirinya. Waktu dia berjalan menuju ke Danau Michigan yang membeku itu, dia melewati Pacific Garden Rescue Mission. Dia tertarik untuk mendengarkan pertemuan yang sedang dilangsungkan di dalam. Di sana Henry Monroe, pemimpin misi, sedang memberikan kesaksian tentang bagaimana Kristus menemukannya, menyelamatkannya, mengampuni dia, dan kemudian dia bisa terbebas dari kecanduan alkohol. Mendengar kesaksian ini, mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja secara kuat di dalam hatinya.
Dan dia seperti dibukakan terhadap dosanya dan dia menangis. Dia sungguh-sungguh sedih atas segala dosa-dosanya itu. Dan kemudian dia minta ampun di hadapan Tuhan. Dan setelah itu dia berdoa kepada Tuhan, yang memohon kepada Kristus agar dia diberikan kekuatan agar untuk hidupnya itu bisa diubahkan. Saudara sekalian, pastinya hal ini sangat tidak mudah. Tidak seperti membalik telapak tangan, bukan. Tetapi kesadarannya, kesedihannya akan dosa dan dengan kekuatan daripada Kristus, juru selamatnya, dia bisa menang mengatasi kecanduannya. Dia segera bergabung dengan pelayanan daripada Monroe itu di Chicago. Tahun 1900 kemudian Trotter ini memimpin misi yang didirikan di Grand Rapids, Michigan. Melalui misinya ini 750 orang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan selama 4 dekade penuh, 4 dekade lebih, dia memimpin misi itu dan juga membantu mendirikan 67 badan misi penyelamatan lainnya di seluruh Amerika. Dia banyak bersaksi di dalam kebaktian dan kebangunan rohani daripada Torrey dan juga Billy Sunday. Dengan kekuatan Kristus, kesedihannya akan dosa menolong Trotter untuk makin bergantung kepada Tuhan Yesus, meminta terus pertolongan daripada Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan Yesus, agar dia selalu memilih apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dan dia berhasil melakukannya. Sekalipun dia telah tiada pada tahun 1940, tetapi pelayanannya telah berusia 121 tahun dan tetap dilakukan hingga dengan sekarang ini. Saudara, mari kita belajar bahwa sukacita anak Tuhan adalah ketika kita menang dari dosa karena kita memilih untuk taat pada kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Yang menolong mengingatkan kami bahwa seharusnya kami punya kesedihan terhadap setiap dosa-dosa kami. Terlebih dosa-dosa yang kami lakukan berulang-ulang kali. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Supaya kami lebih mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami punya sukacita waktu kami memilih apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami diberikan kekuatan untuk kami bisa menang melawan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.